Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini masih ngobrol ringan. Pre-season sudah selesai, pemain sudah berdatangan, pemain juga sebelumnya bahkan sudah meninggalkan Manchester United. Staf kepelatihan sudah berganti, bahkan manajemen klub juga sudah banyak berganti ya. Artinya banyak hal baru di Manchester United untuk musim ini. Setelah musim lalu ini tentu saja mengalami musim yang kalau menurut gua musim terburuk. Nah, dengan banyaknya hal baru di Manchester United, pergantian dan lain-lain, tentu saja banyak pendapat terkait dengan posisi Manchester United, raihan Manchester United untuk musim depan. Banyak harapan-harapan ya terkait dengan hal tersebut, akan finish berapa, akan dapat trofi atau tidak. Kali ini gue ingin ngobrol tentang hal itu ya, ringan amatiran ala gue. Harapan gue tentang Manchester United musim depan, sering gue katakan sebelumnya bahwa ini masih proses ya. Proses ini masih bahkan tahap awal, kalau mengambil apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, butuh setidaknya mungkin beberapa transfer window. Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian. Ini proses tetap akan terus berjalan. Bahkan setelah pre-season kemarin tidak serta-merta proses ini berhenti, akan terus berlangsung bahkan ketika kompetisi nanti berjalan. Belum semuanya bongkar pasang yang terjadi ini ya berakhir dengan paripurna, artinya proses ini akan terus berjalan. Bukan tidak mungkin nanti musim dingin atau mungkin musim panas tahun depan akan ada perubahan lagi di Manchester United, utamanya sektor pemain ya. Karena kalau melihat tim-tim lain yang mungkin sudah lebih mapan sekarang di Premier League, katakanlah Liverpool ataupun juga Manchester City, mereka juga melalui hal tersebut. Artinya mereka juga ada proses perbaikan dan ini memakan waktu bahkan lebih dari satu musim. Beberapa bongkar pasang juga tentu saja dilalui oleh tim-tim tersebut. Nah, ini sekarang, mohon maaf ini ya kalau ada angin agak kenceng karena memang anginnya agak kenceng ya. Suaranya maksud gua kalau mungkin agak terganggu sedikit, tapi lanjut lagi ya. Ini juga yang sekarang ini berlangsung di Manchester United, bukan hanya dari tim tapi juga dari klub, di mana Richard Arnold yang masuk di bulan Februari tahun ini kalau tidak salah, ini cukup banyak merubah sektor manajemen, bahkan cara dia memimpin ya, gayanya ini berbeda dengan Ed Woodward. Sempat beberapa waktu lalu dia menemui perwakilan dari supporters ya kan, walaupun dengan segala pro dan kontranya. Lalu bagaimana dia juga ini cukup aktif dalam melakukan ya pergerakan ya, artinya di bursa transfer dan lain-lain. Sempat terlihat beberapa kali bersama dengan John Murtough di Barcelona. Seorang John Murtough juga sesuatu yang berbeda di Manchester United, di mana sebelumnya lebih banyak ditangani langsung oleh sang manajer ya urusan-urusan demikian ini, lalu dieksekusi oleh Ed Woodward. Kali ini tidak, ada seorang John Murtough yang lebih banyak sibuk di hal eksekusi. Dan transfer kali ini juga bagaimana keterlibatan dari seorang Erik ten Hag cukup besar. Pemain-pemain yang datang itu semua atas pengetahuan Erik ten Hag, bahkan atas rekomendasi dari Erik ten Hag. Pun juga pemain yang diperpanjang kontraknya, pemain yang dilepas dan lain-lain, Erik ten Hag terlibat langsung di dalamnya. Banyak hal yang baru di Manchester United dan menurut gua ini merupakan bagian awal dari proses. Jadi musim depan ini sekali lagi merupakan masih bagian awal dari proses Manchester United. Di pre-season kemarin memang kalau menurut gua secara umum ya, secara keseluruhan berakhir dengan bagus bagi Manchester United. Terlihat banyak hal yang berbeda dari sisi permainan ya kan. Berbeda bagaimana gaya bermain, sistem, formasi masih tetap sama sih, tapi juga bisa dilihat bagaimana gairah dari para pemain di atas lapangan ya. Cukup berbeda dengan musim lalu, tampak mereka lebih mau bergerak, lebih mau bekerja keras, lebih mau berlari mengejar bola ya kan, membuka posisi dan lain-lain. Steve McClaren bahkan di wawancaranya mengatakan kondisinya sangat kondusif dan dia sangat-sangat percaya diri ya. Sisi kondusif ini akan terus berlanjut di dressing room. Nah, ini merupakan hal yang positif, tapi menurut gue tetap gue harus memanage ya, artinya mengatur ekspektasi gue untuk Manchester United musim depan. Karena tentu saja dua hal. Nomor satu, gue melihat dari Manchester United itu sendiri banyak perubahan, butuh waktu, butuh adaptasi dan lain-lain. Nomor dua, dari sisi pesaing pastinya, bukan hanya melihat tim-tim besar yang sudah mapan, Manchester City dan juga Liverpool, tapi juga bagaimana Tottenham Hotspur contohnya, bagaimana mereka dari tengah musim lalu ya, dengan Antonio Conte-nya juga melakukan banyak perubahan di klub
bahkan mereka akhirnya sukses mampu lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Chelsea pun juga demikian dengan pemilik barunya, banyak perubahan. Arsenal pun juga tetap berlanjut proses dari seorang Mikel Arteta yang tentu saja sudah lebih dulu mulai ya dibandingkan dengan Antonio Conte, apalagi dengan seorang Erik ten Hag. Ini juga menurut gua akan mempengaruhi ya peta klasemen untuk musim depan. Nah, dari hal tersebut langsung aja ya, secara umum harapan gue adalah tim bisa bermain lebih kompak, lebih konsisten, lebih bisa memahami sistem bermain dari Erik ten Hag dengan lebih fasih lagi musim depan ya. Lalu Erik ten Hag juga bisa lebih memetakan pemain-pemain mana yang dia butuhkan, mana yang tadinya oke sekarang tidak oke, lalu mungkin akan dilepas, akan diincar pun juga demikian. Jadi lebih paham lagi dia dengan Liga Inggris dan juga Manchester United. Itu harapan gue secara keseluruhan. Kalau dari sisi prestasi kaitannya dengan raihan kompetisi ya, di Premier League harapan gue adalah Manchester United bisa finish lebih tinggi dari musim lalu. Musim lalu kita finish di luar posisi Liga Champions, maka menurut gue ya, harapan gue untuk musim depan bisa finish di posisi 4 besar. Ini harapan gue, sekali lagi, ini harapan gue, bukan prediksi ya, ini harapan gue. Gue harapkan Manchester United bisa finish di 4 besar, yang menurut gue juga tidak mudah. Kalau 2 besar mungkin bisa dikatakan peluangnya akan kembali dipegang oleh Liverpool dan juga Manchester City. Maka peringkat ketiga dan peringkat keempat ini akan banyak tim yang merebutkan ya. Ada Chelsea, ada Tottenham Hotspur, ada Arsenal, ada juga Manchester United pastinya. 4 tim memperebutkan 2 posisi. Belum lagi mungkin ada beberapa tim kuda hitam. Itu juga bisa terjadi. Jadi menurut gua harapan sekali lagi di Liga Inggris finish lebih tinggi dari musim lalu. Dan menurut gua adalah masuk ke posisi Liga Champions. Lalu untuk 3 kompetisi trofi, Europa League menurut gua tidak bisa tidak harus juara. Kenapa? Menurut gua ini bukan habitat dari Manchester United. Menurut gue habitatnya adalah ada di UEFA Champions League. Dan ketika mereka tergelincir di Europa League, melihat juga pesaing-pesaingnya di Europa League, menurut gue ya kompetisi ini harus dianggap serius oleh manajemen, tentu saja oleh tim kepelatihan dan juga oleh skuad. Oleh karena itu gue berharap ya ketika nanti dimainkan, tim-tim tersebut tidak memainkan tim lapis-lapis lagi, tapi tim utama. Gue berharap ya, bisa juara. FA Cup bagaimana? Gua harapkan pun juga demikian ya, baik FA Cup maupun Carabao. 1 di antara 2 minimal bisa dimenangkan. Kenapa? Di 2 kompetisi ini lebih banyak tim klub lain itu menurunkan pemain lapis kedua, pemain cadangan, pemain muda. Dan kalau melihat kualitas pemain muda atau pemain cadangan dari Manchester United yang kalau dibandingkan dengan tim utama memang ada gap sih ya. Tapi kalau melihat dari potensi yang mereka miliki, gue cukup optimis. Oleh karena itulah gue berharap pemain-pemain muda ini lebih banyak diberikan kesempatan ya untuk ujuk gigi di Carabao maupun juga FA Cup. Sehingga kalau seandainya tim ini bisa melaju terus sampai semifinal, apalagi untuk final, nah di sana waktunya untuk menurunkan lebih banyak pemain utama. Mudah-mudahan juga fit ya, pada pemain-pemain juga fit, jadi tidak ada yang cedera sehingga tidak cukup mengganggu. Oleh karena itulah sekali lagi harapan gue ya untuk 2 piala domestik, gue harapkan salah satunya bisa dimenangkan oleh Manchester United. Untuk Europa League menurut gue, harapan gue ya harga mati itu adalah juara. Melihat ya habitat dari Manchester United, juga kompetitor-kompetitor yang ada di sana, memang tidak cukup mudah, tapi menurut gue kita lebih punya peluang untuk bisa menang di sana. Dan Premier League, Liga Inggris untuk finish lebih tinggi dari musim lalu. Oke, bagaimana menurut teman-teman harapan kepada Manchester United musim depan di Premier League, di Europa League, di FA Cup dan juga di Carabao? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.